5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat ya. Yuk kita baca bersama-sama. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan itu memiliki warna yang sangat cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, ini tadi percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Adik-adik yang hebat, dari percakapan di atas, mari kita tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, yuk dengarkan penjelasan Kak Citra tentang perbedaan iklan media elektronik dan media cetak. Nah, iklan media elektronik itu menyajikan gambar yang bisa bergerak dan biasanya itu dilengkapi dengan audio atau suara. Sedangkan untuk iklan ya, di sini ada iklan media cetak. Nah, adik-adik ya, iklan media cetak ini biasanya hanya berisi gambar, tulisan, dan tidak ada audio atau suaranya, seperti iklan pada koran atau majalah seperti pada gambar berikut ini. Itu tadi perbedaan antara iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, adik-adik coba kalian membentuk kelompok nih bersama dengan teman-teman kalian. Lalu gunakan kertas A4 dan bagilah menjadi 3 kolom. Nah, diskusikan nih tentang iklan-iklan yang pernah kalian lihat atau kalian tonton. Apakah jenis iklannya itu termasuk media cetak atau media elektronik? Dan alasan kamu dan kelompokmu itu mengemukakan pendapat tersebut. Contohnya di sini misalnya ya, Kak Citra punya iklan close up ya. Ini iklan pasta gigi ya yang ada di media cetak. Nah, alasan pemilihan media ini karena di sini hanya ada gambar dan tulisan saja. Jadi termasuk dalam media cetak. Lalu ada iklan Unilever Corporate Ramadan 2018. Ini termasuk iklan di elektronik atau televisi, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Nah, ini ya contoh membuatnya. Berikutnya ya, misalnya ada iklan sabun Lifebuoy ya. Lifebuoy, terus di sini Kak Citra ambilnya dari media cetak yang hanya menggunakan gambar dan tulisan.
Lalu ada iklan HP nih ya, Advan i6 Powerful View Display ya. Ini iklan di elektronik yang Kak Citra ambil dari internet, menggunakan gambar bergerak juga menggunakan suara. Jadi dari kegiatan ini adik-adik bisa membedakan mana iklan media cetak dan mana iklan media elektronik. Nah, kamu dan teman-temanmu sudah mempelajari nih tentang perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, silahkan kalian memperagakan iklan yang pernah kalian lihat di televisi. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, adik-adik kalian bisa ya memperagakan iklannya. Caranya bagaimana? 1. Pilihlah siswa yang akan memperagakan iklannya. Pastikan iklan yang dipilih itu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan iklan tersebut itu pantas untuk dipertunjukkan. Lalu langkah yang berikutnya, berikan tanggapan dalam bentuk berikut ini. Contoh, saya pernah atau tidak pernah melihat atau mendengar iklan tersebut. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat itu apa ya? Lalu jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan itu apa? Jadi kalian bisa memberikan tanggapan ketika teman kalian maju memperagakan iklannya. Nah, dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Kalian bisa tuliskan kesimpulan kalian berdasarkan tanggapan yang sudah kalian buat. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Nah, di sini ada percakapan ya adik-adik ya, antara Dayu dan Lani. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lani? Tanya Dayu. Sepertinya mahku kambuh, jawab Lani. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku Yu. Terima kasih atas perhatiannya ya, kata Lani. Lalu apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, di sini Lani bertanya, apa sih yang menyebabkan mah kita itu bisa kambuh? Nah, adik-adik akan kita pelajari nih tentang penyakit mah ya. Nah, adik-adik masih ingat ya cerita Dayu dengan mahnya tadi? Coba kita ulas kembali penyakit seseorang yang dapat terserang mah ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang penyakit mah ini. Seseorang dapat terserang penyakit mah jika terlambat makan atau lambung dalam keadaan yang kosong. Jadi kalau kita terlambat makan, kita itu bisa terserang mah karena apa? Lambung di dalam perut kita itu dalam keadaan yang kosong. Jadi tidak ada proses pencernaan makanan di sini. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita itu dapat mengalami gangguan lainnya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya nih, mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Itu bisa menjadi penyebab gangguan pada pencernaan. Diskusikan peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Nah, peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. Nah, misalnya ada keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaannya, penyebabnya, lalu gejalanya apa saja, cara mengatasinya bagaimana. Nah, setelah itu kalian bisa mempresentasikan di depan kelas kalian masing-masing atau hasilnya bisa kalian pajang di kelas kalian masing-masing. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Gangguan sistem pencernaan. Misalnya yang pertama ya, ada mah ya. Nah, mah ini
Gejalanya apa? Oh, gejalanya itu nyeri perut bagian atas mual ya, perut bagian atas mual dan muntah. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena ada luka di lambung. Nah, MAH itu apa? MAH itu merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Oh, minum antibiotik dan antasida, misalnya seperti itu. Lalu ada juga gangguan sistem pencernaan yaitu diare. Nah, diare itu merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit ya, atau maupun virus. Nah, penyebabnya adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi pada makanan. Gejalanya apa? Oh, gejalanya ini adalah kembung, kram, tinjanya encer, rasanya mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya adalah beristirahat dengan cukup dan banyak minum ya, misalnya minum minuman seperti Oralit ya, seperti itu. Ya adik-adik ya, banyak sekali gangguan sistem pencernaan yang bisa kita pelajari. Nah, contohnya di sini ya ada MAH ya. MAH itu penjelasannya ya merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung ya. Ini ya luka pada lambung. Nah, penyebabnya luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, ini penyebab dari sakit MAH. Gejalanya apa? Nyeri perut ya, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, penanganan itu tergantung dari penyebabnya. Berikutnya nama gangguannya adalah diare. Nah, diare ini merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu ada infeksi virus pada usus besar dan ada alergi makanan. Gejalanya apa? Oh, gejalanya adalah perutnya kembung atau kram, tinjanya encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya itu biasanya dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh kita. Nama gangguan pencernaan berikutnya adalah konstipasi. Nah, konstipasi ini adalah sembelit ya bahasa lainnya. Itu gejala feses kita itu mengeras sehingga susah untuk dikeluarkan. Nah, sembelit ini disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang sangat berlebihan. Gejalanya apa? Nah, ini biasanya ya saat buang air besar itu kita mengejang ya, karena susah fesesnya itu susah keluar ya. Lalu buang air besarnya terasa tidak tuntas, tinjanya itu terlihat kering, keras atau menggumpal. Nah, cara mengatasinya adalah dengan banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran yang berserat, serta minum banyak air. Itu dapat mencegah sakit sembelit ini atau konstipasi. Berikutnya adalah gangguan kolera. Nah, kolera ini adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena yang namanya bakteri Vibrio cholerae ya. Kolerae ya atau kolera. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena infeksi dari bakteri itu. Gejalanya itu adalah muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, lalu kram perut dan dehidrasi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan pemberian Oralit, lalu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang itu dengan minum Oralit ini, dan bisa juga melalui infus ya. Nah, infus ini akan mengganti cairan tubuh kita yang hilang. Nah, adik-adik bekerjalah dalam kelompok, lalu pilihlah salah satu gangguan pencernaan tadi. Kalian bisa rancang sebuah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Nah, isi poster itu harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kalian buat. Contohnya seperti ini adalah contoh poster tentang gangguan pencernaan yang MAH tadi ya. MAH itu apa? Lalu tanda-tandanya apa? Lalu
bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi judul poster itu harus dapat terlihat dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Nah, ini untuk judul posternya. Lalu informasi yang disajikan itu dalam bentuk poin-poin tulisan yang harus rapi dan cukup besar agar terbaca dalam jarak minimal 1 meter. Berikutnya, informasi itu terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguannya. Grafik. Nah, poster akan lebih menarik kalau dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca itu mengerti informasi yang disajikan. Lalu cantumkan juga sumbernya ya. Sumber informasi yang kalian kemukakan itu dari mana? Misalnya sumbernya dari buku. Nah, nama bukunya apa? Kalian bisa cantumkan juga sumber dari pengetahuan kalian di iklan ini tentang gangguan pencernaan. Nah, setelah itu lakukan refleksi. Nah, tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, coba pasang foto anggota kelompok kalian di poster yang sudah kalian buat. Nah, adik-adik yang hebat, berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare itu ditandai oleh buang air besar dengan tinja yang encer atau berair dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Nah, diare itu dapat menyebabkan gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Nah, gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar secara terus-menerus disertai rasa mules yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Nah, adik-adik, pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam itu akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Nah, minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Nah, apabila cairan oralit itu tidak tersedia, kalian bisa loh membuat cairan oralit sendiri. Nah, apa saja ya yang diperlukan untuk membuat oralit nih adik-adik ya. Nah, kalian bersama teman-teman kalian bisa membuat cairan oralit sendiri. Di sini bahan yang dibutuhkan adalah setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Nah, cara pembuatannya bagaimana? Larutkan gula dan garam dalam air hangat. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja ketika kalian meminumnya. Nah, ini sudah jadi adik-adik larutan oralit. Nah, setelah itu kalau kalian sudah membuat larutan oralit ini, buatlah laporan ya. Laporan percobaan sederhana dan tuliskan nih manfaat dari larutan oralit yang kamu buat. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.